Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kita mengisi hari-hari kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena ini adalah di antara waktu terbaik kita beramal saleh. Jadi di dalam bab amal saleh, maka jemaah penting perhatikan bahwa di antara komponen penting dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, yaitu kapan kita beramalnya. Nah, para ulama sangat memperhatikan 10-3 ketika beramal. 10 pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ini kita sudah melaluinya. Maka kalau nggak ada halangan, Senin kita udah masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari terbaik kita beramal saleh. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif berkata 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau malamnya yang menang adalah Ramadan. Dan 3 bulan berikutnya berturut-turut ini kita berada di bulan namanya Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan di dalamnya ini dilipat gandakan pahalanya. Maka di sini setiap muslim perhatikanlah untuk luangkan waktu untuk beramal saleh. Makanya kalau kita perhatikan kehidupan orang-orang saleh sebelum kita, itu kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, itu mereka totalitas beribadah. Ya, tidak banyak melakukan aktivitas lainnya, hanya fokus di ibadah. Dan ibadah yang paling afdal kita lakukan adalah zikir. Dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Dan setelah itu kita membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dalam hitungan takbir, maka kita mulai takbir itu dari tanggal 1 Zulhijjah ini. Ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, untuk banyak bertakbir di tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Nah, jemaah sekalian, sekali lagi ingat selalu bahwa rajin ibadah di usia muda berbeda pahalanya dengan rajin ibadah di usia tua. Kalau usia tua rajin ibadah itu mah wajar, karena tua. Mau iya, ya, ya wajar lah gitu kan. Tapi bersyukurlah kalau kita sekali lagi diberikan kemudahan rajin ibadah di usia tua, ya. Ibu-ibu bersyukurlah kalau udah diberikan kemudahan ibadah di usia tua. Itu tanda di antara tanda Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, pokoknya ingat selalu itu. Dan Anda selalu nggak bosan ngingetin, kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Nah, sekarang tinggal pilih. Kalau mau wafat dari baca Quran, maka gunakan waktu untuk baca Al-Quran. Kalau mau diwafatkan lagi puasa, perbanyak puasa. Kalau mau diwafatkan di mall, tinggal rajin-rajin di mall, ya itu aja gitu. Hidup ini sederhana gitu kan. Itu udah bertahun-tahun gitu.
Nah, jamaah sekalian, kita akan masih membahas terkait dengan salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pembahasan sebelumnya kita udah kupas keutamaan salat sunnah. Kemarin kita kupas sekilas terkait dengan salat qabliyah dan ba'diyahnya. Kita masuk terakhir kemarin qabliyah subuh, dan kupasin belum? Woi. Nah, ini para lansia ini udah lupa nih sampai mana nih. Kemarin apa? Kemarin kan kita baru singgung qabliyah zuhur. Subuh belum kan? Ya, qabliyah zuhur. Ingat ya, untuk qabliyah ba'diyah zuhur sebagai pengingat. Qabliyah ba'diyah zuhur, kalau secara hitungan jumlah rakaat, maka salat sunnah qabliyah ba'diyah itu ada 3 pilihan rakaat. Pertama itu 10, yang kedua itu 12, yang ketiga itu 14. Nah, tinggal dipilih. Nah, kalau kepingin diharamkan masuk api neraka, maka lakukan 14, terutama 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini tinggal kita pilih. Ya, kalau 12 rakaat dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, adapun kalau 10 rakaat secara khusus tidak memiliki keutamaan. Nah, ini kemarin untuk qabliyah dan ba'diyah zuhur, tinggal modelnya kita pilih. Mau 2 sebelum atau 2 setelah, atau 4 sebelum 2 setelah, atau 4 sebelum 4 setelah. Nah, silakan dipilih dari cara ini mana yang ingin kita amalkan, ya. Dan kalau yang 4 rakaat, sekali lagi lakukanlah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini untuk qabliyah zuhurnya, ya. Dan yang perlu juga diingat adalah bahwa qabliyah zuhur boleh untuk diqadha. Nah, jadi Nabi secara umum itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan apabila kita terluputkan qabliyah zuhur karena udah datang ke masjid untuk laki-laki lalu iqamah sudah dikumandangkan, maka di tengah kita salat qabliyah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sunnahnya adalah tinggalkan salat itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Apakah harus salam? Tidak. Jadi otomatis berhenti. Dan secara umum kita sudah dapatkan pahalanya. Jadi jangan sedih, kan kita nggak sempurnain gitu. Ustadz, kalau wanita di rumah apa kena iqamah? Nggak kena. Enak emak-emak. Jadi untuk wanita di rumah itu nggak kena iqamah ya. Yang kena iqamah itu hanya di masjid. Berarti ibu-ibu gimana? Mau sholat berapapun qabliyahnya silahkan. Ya, itu. Jadi itu agar ngerti ya. Jadi sekali lagi yang iqamah itu yang kena hanya yang di masjid itu. Nah, lalu apabila kita terluputkan sholat qabliyah zuhur, maka boleh dilakukan setelahnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha. Nabi itu apabila tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau salat 4 rakaat itu setelahnya. Jadi bagaimana urutannya? Maka kita bisa urutkan qabliyah dulu, baru nanti ba'diyahnya. Tapi kalau ibu-ibu kan langsung bisa qabliyah dulu ya. Qabliyah dulu karena sholatnya itu di rumah. Ini untuk bapak-bapak. Ya. Itu. Dan sekali lagi yang anak juga nggak bosan ingatkan bahwa sholat sunnah di rumah lebih afdal dibandingkan sholat sunnah
di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, seorang wanita salat di rumahnya, maka ini lebih besar juga pahalanya dibandingkan dia salat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan dari sisi keutamaan bahwa wanita tempat terbaiknya itu adalah di rumahnya. Jadi para ibu-ibu ingat baik-baik. Emak-emak itu diam aja di rumah, setiap detiknya dicatat pahala. Enak banget tuh. Ya, itu mama. Makanya, wow, Ustadz kita di rumah, depan tembok, kanan tembok, kiri tembok. Itu. Ya. Itu, diamnya aja di rumah udah pahalanya besar. Kenapa? Karena dia tidak ngelayap. Dia tidak keluar karena dia sadar dia itu seorang istri yang menunggu suaminya. Ustaz gimana gak punya suami? Cari. Mama bilang gak mau tuh. Capek. Banyak dramanya ya gitu. Ya laki-laki itu Bu, kalau namanya udah usia itu banyak dramanya. Udah bawel, cerewet, gak mampu lagi. Tapi bagaimanapun ibu-ibu ingat ya, kunci surganya ada di suami. Kemarin tuh nama satu jamaah gitu, dia cerita, Ustadz, istri saya itu gitu punya keyakinan bahwa tempat pintu surga dia itu di ibunya gitu. Ya Allah, ini antum salah tuh istri. Lalu dia bertanya ke seorang ustadz, benar itu. Kalau dia berkeyakinan pintu surganya itu sama istrinya, ya sama ibunya, ini istri ya. Pintu surga, kalau dia berkeyakinan pintu surganya sama ibunya, catat baik-baik, antum suaminya itu kuncinya ada pada suaminya. Ya, jadi bagaimanapun ibu-ibu perlu sadar bahwa serajin-rajinnya ibadah seorang wanita, tetap pintu surga paling dekatnya itu adalah lewat suaminya. Itu perlu ingat baik-baik. Ya. Nah baik jamaah sekalian, kita singgungkan hari ini keutamaan salat sunnah qabliyah subuh. Ana khususkan pembahasan ini karena pembahasannya lumayan perlu untuk jamaah ketahui. Ya, karena ada beberapa titik sisi yang perlu kita perhatikan qabliyah ini. Sehingga kita memiliki pengetahuan lebih tentang qabliyah ini dan keutamaannya. Kenapa qabliyah subuh ini memiliki keistimewaan dibanding yang lainnya? Jadi kalau kita berbicara qabliyah ba'diyah, kalau untuk sholat wajib, ingat urutannya ya. Kalau sholat wajib, urutannya itu yang paling afdal adalah sholat. Sholat wajib paling afdal yang mana? Subuh, asar, subuh. Paling afdal mana? Ya Allah, udah bertahun-tahun sholat, nggak tahu ini. Itu, beda-beda ada pendapatnya. Itu. Yang paling afdal apa? Salat wajib. Itu. Yang paling afdal itu adalah salat asar. Ini paling afdal ya. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat." Jagalah salat. Ya, di sini Allah nyuruh kita peliharalah, jagalah semua salat. Wassalatil wusta, lalu Allah khususkan yang perlu untuk kita jaga itu adalah salat wusta. Nah, mayoritas ulama menafsirkan salat wusta ini adalah salat asar. Ini surah Al-Baqarah 238. Jadi urutan keutamaan salat wajib itu adalah pertama asar. Kemudian subuh. Lalu berikutnya Isya. Lalu
zuhur, kemudian maghrib. Ini dari sisi urutan keutamaan. Adapun salat sunnah, maka salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah rawatib paling afdal itu adalah qabliyah subuh. Nah, dari sisi salat sunnah, maka salat sunnah rawatib itu ini lebih memiliki keutamaan besar ya. Itu salat sunnah rawatib ini. Karena berdekatan dengan salat wajibnya atau bersamaan dilakukan. Walaupun memang dalam hadis lain Nabi bersabda afdhalus shalah ba'dal faridati salatul lail. Ya, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malamnya. Nah, sebelum Anda singgungkan terkait dengan salat sunnahnya, kita singgungkan sekilas dulu terkait dengan waktu subuhnya. Tadi pagi itu Anda ngupas tema kemuliaan dan keagungan waktu subuh. Jadi subuh ini jamaah sekalian adalah di antara waktu yang memiliki banyak keutamaan. Baik itu dari sisi salatnya, karena di sini ada wajibnya itu salat subuhnya. Ya, lalu dari sisi keutamaannya, maka waktu subuh ini salah satu di antara waktu terbaik kita beramal saleh. Ya. Makanya untuk zikir aja ini juga di antara waktu terbaik untuk kita berzikir. Makanya Allah Ta'ala banyak perintahkan kita untuk berzikir di waktu pagi dan sore harinya. Ya. Nah, salat subuh di antara beberapa keutamaannya, ini singgungkan sekilas agar cukup waktu untuk kita singgung qabliyahnya. Maka secara khusus kalau kita salat subuh, kita berada dalam jaminan perlindungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat subhi fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh, maka dia itu berada dalam perlindungan Allah. Ini keistimewaannya. Jadi dia berada dalam perlindungan Allah. Dan salat subuh ini apabila kita padukan dengan isya, alias kita salat isya plus salat subuh, itu pahalanya seperti salat malam semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Utsman bin Affan, "Man shallal isya fi jamaah." Siapa saja yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Pahalanya itu seperti salat malam semalam suntuk. Nah, ini makanya salah satu di antara amalan yang bernilai pahala salat malam semalam suntuk, yaitu salat isya dan subuh berjamaah. Dan salat isya, salat subuh dan isya ini adalah di antara salat yang menjadi barometer keimanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala di dalam kedua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Kalau bahasa Arab habwan aslinya itu ngesap, Bu. Berjalan di atas pantat. Karena kalau kita merangkak itu memakai tangan dan kaki. Nah, sementara kalimat habwan itu secara makna itu berjalan di atas pantat. Nah, kalau kita selama ini kalau ada pantat namanya apa? Ngesap, bukan susternya ngesap. Ya. Nah, ini. Lalu salat isya dan subuh dari sisi waktu, kalau kita jaga dua salat ini, itu isya dan subuh lalu digabungkan misalnya isya dengan subuh dengan asar, maka ini di antara waktu salat itu disaksikan malaikat.
Karena Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yatamuna fi salatil fajri wa salatil asar." Jadi malaikat yang silih berganti menjaga kalian, mereka bergantian ketika salat subuh dan asar. Nah, lalu malaikat yang semalaman bersama kita itu naik di waktu subuh. Lalu mereka ditanya oleh malaikat Allah, mereka bertemu dengan Allah, tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, "Taraknahum yusallun." Kami tinggalkan mereka itu sedang salat. Nah, nanti yang naik ini kembali lagi ketika salat asar. Maka ketika kita salat dia naik, mereka melapor, kami tinggalkan dia lagi salat. Nanti ketika asar dia datang, malaikat datang. Apabila di saat salat asar kita ditemukan sedang salat, mereka menjawab, kami datang, mereka pun sedang salat. Makanya dua salat ini disaksikan oleh malaikat. Lalu malaikat berdoa, Allahumma ghfirhum yaumiddin. Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari pembalasan. Dan salat siapa yang disaksikan? Hanya yang salat di awal waktu. Nanti malaikat naik, ibu lagi tidur. Makanya malaikat jawabnya apa? Kami tinggalin dia lagi tidur. Pas asar malaikatnya datang, lagi tidur lagi. Nah, ingat, yang selalu disaksikan ini hanya yang salat di awal waktu. Karena malaikat tidak kenal telat. Malaikat itu nggak kenal telat, masa datangnya juga berangkat sama ini telat gitu. Dan salat subuh ini karena kemuliaan waktunya itu, maka salat subuh dengan asar ini diantara jaminan kita diharamkan masuk api neraka dan dipastikan masuk surga. Maka Nabi SAW bersabda, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat 2 rakaat salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Siapa saya yang salat bardain pasti masuk surga. Nah, karena kemuliaan waktu subuh ini juga, maka kita sedekah pagi-pagi itu ini termasuk di antara yang disegera didoakan malaikat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap pagi, setiap subuh seorang hamba berada padanya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, "Allahumma a'ti mumfikan khalafan." Ya Allah, beri ganti yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan yang kikir. Makanya anak enggak pesan-pesan ngingetin sekalian, sedekah 2000 sehari, apalagi di waktu paginya, lebih baik dibandingkan sedekah 60.000 sekali sebulan. Kenapa? Karena kita kalau sedekah setiap hari berarti setiap pagi didoain malaikat. Ya. Yang kedua, sedekah 2000 biasanya lebih ikhlas. Bener nggak? Iya. Kita itu kalau masukin 2000 plong. Bener apa enggak? Kalau masukin 2000 itu plong gitu kan. Ya, makanya ibu lebih ikhlas gitu kan. Makanya kotak amal rata-rata isinya warnanya abu-abu. Gitu. Ini kalau 100.000 belum tentu ikhlas. Iya apa enggak? Iya gitu. Ya, makanya mending setiap hari masukin 2000, tapi jangan udah kumpul diambil lagi gitu. Ya. Nah, lalu sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah. Jadi jangan menyangka kita harus besar, enggak. Rutinnya yang lebih baik. Maka Nabi SAW bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi rutin. Karena
keistimewaan rutin kita melakukan suatu ibadah. Contoh aja nih, ibu-ibu udah terbiasa qobliyah ba'diyah. Kalau tidak lagi safar, lalu Allah takdirkan safar atau Allah takdirkan sakit, lalu tidak sempat qobliyah ba'diyah, maka tetap dapat pahala sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara", apabila hamba itu sakit atau musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka Allah akan tetap catat sebagaimana yang dia lakukan dikala dia mukim dan dikala dia sehat. Contoh, ibu-ibu setiap Sabtu rutin taklim di sini. Datang rutin. Lalu ada suatu saat di hari Sabtu itu nggak bisa datang. Mungkin karena keluar kota, yang kedua karena sakit, yang ketiga mungkin ada undangan khusus, maka tetap dicatat pahala hadir. Tapi jangan terus-terusan nggak hadir. Enak banget gitu loh. Ini hanya yang didapat bagi yang istiqamah. Itu. Ibu-ibu biasa baca Quran, biasa puasa Senin Kemis, lalu karena udzur tidak puasa, tetap dicatat pahala. Nah, ibu nih suaminya, kalau suaminya, bapak-bapak nih rajin ke masjid, lalu karena izin Allah karena takdir Allah dia stroke, nggak ada yang nganter ke masjid, dengar azan pingin ke masjid, mau berangkat sendiri nggak bisa, ditambah istrinya meninggal, kasihan gitu. Itu selama dia sholat di rumah tetap pahalanya sempurna. Ini keistimewaan orang-orang istiqamah. Ya. Nah, ini dari sisi waktu subuhnya ya, karena waktu subuh ini adalah di antara waktu yang memiliki banyak keistimewaan untuk kita ibadah, sampai-sampai langkah kaki kita di salat isya dan subuh ke masjid, itu adalah langkah kaki yang akan mempermudah kita melintas di atas siratal mustaqim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhilami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, itu beberapa jemaah sekalian. Kita masuk di pembahasan qobliyah subuh. Bagaimana penekanan salat ini dan begitu perhatiannya Nabi SAW terkait dengan salat qobliyah ini. Ini menunjukkan akan pentingnya untuk kita sebagai seorang muslim juga memperhatikan salat ini. Terutama terkait dengan sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui yang berhubungan dengan qobliyah subuh ini. Ya. Nah, di antara beberapa riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan keistimewaan qobliyah subuh ini, yang paling banyak kita tahu adalah 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis lainnya juga yang diriwayatkan dari Aisyah, Aisyah berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajri." Nabi SAW tidak pernah menjalankan salat-salat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum atau sunnah fajar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini sekali lagi kita mengambil beberapa kesimpulan. Ingat kalimat nawafil maknanya itu adalah salat sunnah atau tambahan kebaikan dari salat-salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib. Nah, pengertian lebih baik daripada dunia dan seisinya, pengertiannya adalah salat sunnah fajar lebih baik daripada harta, keluarga, anak,
dan perhiasan dunia lainnya yang seandainya manusia memiliki semuanya tetap kalah dengan keutamaan salat sunnah fajar. Dan di sini juga kebahagiaan akhirat sekali lagi tentu lebih utama dibandingkan kebahagiaan dunia, karena akhirat ini kekal sementara dunia ini adalah fana. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga qobliyah subuh ini karena keutamaannya tadi yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini diantara terkait dengan ini. Nah, lalu hadis-hadis lain juga yang kita dapatkan terkait dengan qobliyah subuh ini, itu di antara kaidah melakukannya, hendaklah salat sunnah ini dilakukan dengan rakaat yang ringan. Maknanya apa? Tidak boleh membaca ayat panjang-panjang. Makanya dalam riwayat Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara azannya muadzin hingga salat subuh. Wa ba'da subha, apabila subuh sudah nampak, raka'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah, kemudian beliau salat 2 rakaat salat sunnah dengan ringan. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kita belajar apa? Dalam lafaz lainnya dijelaskan dari Hafsah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tiba waktu subuh melainkan beliau hanya salat 2 rakaat ringan. Nah, jadi yang beliau lakukan di sini apa? 2 rakaatnya ini ringan. Menunjukkan apa? Itu dalam lainnya juga lipasnya dikatakan Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaatil fajri idza sami'a adzan wa yukhaffifuhuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan salat subuh, maka beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat itu ringan, ya. Nah, dari ringannya ini lafaz lainnya Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaatil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan salat fajar atau qabliyah subuh, fa yukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fiha bi ummil Qur'an. Sampai-sampai aku menyangka apakah beliau di dalam 2 rakaat itu membaca Al-Fatihah. Nah, ini ringannya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan bahwa hadis di atas kalimat hiperboles, yaitu cuma menunjukkan ringannya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kebiasaan beliau yang memanjangkan salat malam dan salat sunnah lainnya. Gitu. Nah, di sini kita belajar apa? Bahwa perintah untuk kita melakukan salat qabliyah subuh ini tidak boleh ayatnya panjang. Dan bacaannya yang pertama kita dapatkan adalah dalam hadis lainnya Nabi jelaskan dari Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika salat 2 rakaat di waktu fajar maka beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Nah, di sini kita belajar jemaah sekalian bahwa di antara sunnah Nabi yang perlu kita perhatikan di dalam salat, yaitu di antara salat-salat sunnah itu ada yang ditentukan bacaannya, ada yang bebas. Yang ditentukan bacaannya di antaranya misalnya kita ambil qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib. Jadi kalau jamaah pelajarin
Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu dibaca di 5 salat. Ya. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang ketiga, 2 rakaat setelah tawaf. Ya. Oh iya. Ya, setelah tawaf ya. Dan yang keempat, ini sunnah yang jarang dilakukan. Apa itu? Yaitu salat maghrib malam Jumat. Oh. Itu salat maghrib malam Jumat. Ini yang paling jarang kita lakukan. Lalu yang kelima adalah ketika salat witir 3 rakaat. Rakaat pertama bacaannya apa? Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Tidak ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi cukup membaca Al-Ikhlas saja. Ya. Nah, selama ini kita hanya tahu bacaan Qobliyah subuh ini hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis lainnya, maka kita mendapatkan ada bacaan lain yang perlu untuk sesekali kita amalkan di Qobliyah subuh ini. Nah, setelah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka bacaan berikutnya yang bisa kita amalkan, sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil raq'atil fajri fil ula minhuma. Jadi Nabi itu biasa membaca 2 rakaat salat subuh. Pada rakaat pertama beliau membaca apa? Yaitu ayat yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Yang lainnya terus selanjutnya itu surah Al-Baqarah 136. Jadi model yang kedua bacaannya, kita bisa baca Al-Baqarah 136. Dan berikutnya adalah Ali Imran, atau ayat berikutnya adalah surat Ali Imran ayat 52. Ya, ini modelnya. Apa di ujung ayatnya mengatakan amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Nah, adapun model yang ketiga yang kita bisa baca ini adalah yaitu surat Ali Imran ayat 64, kemudian nanti di ayat 52-nya. Ya. Jadi sekali lagi di sini Imam Nawawi menjelaskan itu ada riwayat lain yang kita membacanya Al-Baqarah 136, lalu Ali Imran ayat 52, atau pada rakaat terakhirnya kita baca tadi yang kelupaan ya, Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64-nya. Jadi modelnya 3 ya. Pertama adalah Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini bacaannya. Model yang kedua ya Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 52. Nah, model yang kedua model ketiga adalah Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64. Nah, ini 3 model kita membacanya. Ini adalah dalil dalam mazhab Syafi'i atau mayoritas ulama bahwa salat sunnah fajar itu disunnahkan membaca ayat-ayat tadi. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik dan ulama Malikiyah sendiri berpendapat bahwa tidak dianjurkan membaca kecuali Al-Fatihah saja. Ada ulama salaf berpendapat bahwa tidak baca surat apapun, ya. Tapi ini riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Qobliyah subuhnya, ya.
Ibu-ibu biasa baca yang mana? Hah? Ya Al-Kafirun dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena hafalnya itu doang. Sekali-kali ditambahkan ya hafalannya gitu. Sehingga kita bisa membaca yang lainnya. Intinya setiap sunnah yang kita tahu itu sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalkanlah. Ya. Nah lalu diantara tambahan pengetahuan lainnya, diantara sunnah-sunnah lain yang perlu diketahui, tambahan dari pengetahuan ini adalah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita dari salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berkesimpulan mengatakan ketika safar, ini beliau jelaskan dalam Zadul Ma'ad di jilid pertama halaman 315, ketika safar atau dalam perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap rutin dan teratur mengerjakan salat sunnah fajar dan salat sunnah witir melebihi salat-salat sunnah lainnya. Tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan salat sunnah rawatib selain dua salat ini selama beliau melakukan safar. Jadi ini juga sebagai pengingat bagi kita bahwa saking menjaganya Nabi terkait dengan salat ini, maka beliau pun tetap melakukan salat sunnah ini selama beliau dalam keadaan safar, apalagi dalam keadaan mukim. Ya. Nah lalu diantara pengetahuan lain yang kita tambahkan terkait dengan salat sunnah ini, yaitu ada hadis lain yang menjelaskan berbaring sejenak setelah salat. Nah berbaring ini diantara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat yang sampai kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzinu bil ula min salatil fajri qama faraka rak'ataini khafifatain qabla salatil fajri. Jadi apabila muadzin telah selesai adzan untuk salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh beliau salat ringan lebih dahulu 2 rakaat sesudah terbit fajar. Ya. Thumma taja'a ala sikihil ayman hatta ya'tiyahul muadzinu liqamah. Setelah itu beliau berbaring pada sisi lambung kanan beliau sampai datang muadzin kepada beliau untuk iqamah, untuk salat. Nah, di sini yang kita pelajari dari sini apa? Bahwa Nabi itu biasa selesai salat yaitu qabliyah subuh, maka beliau biasa berbaring. Nah, para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan masalah berbaring ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Artinya ini adalah di antara mazhab Imam Syafi'i dan Abu Musa al-Asy'ari, Rabi' bin Khadij, juga Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini kita dianjurkan untuk sunnah selesai salat qabliyah subuh untuk berbaring. Lalu pendapat kedua mengatakan hukumnya wajib, dan pendapat ketiga mengatakan hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan hukumnya adalah mustahab, dan ada yang menjelaskan berbaring di sini bukanlah inti yang dimaksud, namun yang dimaksud adalah memisahkan antara salat sunnah dan salat wajibnya. Ini di antara pendapat Imam Syafi'i. Karena kenapa jamaah sekalian? Makanya hadis-hadis ini kalau kita lihat juga, di antara kesimpulan lain adalah Nabi itu berbaring di rumah, bukan di selesai qabliyah lalu pada berbaring di masjid semua. Itu, ya. Nah ini jadi beliau berbaringnya itu di rumah, ya, tidak di masjid.
Nah, ini. Nah, ini. Ya. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan salat-salat sunnahnya Rasulullah, maka kita dapetin beliau itu rata-rata salat di rumah. Dan sekali lagi anak ingetin bahwa salat sunnah di rumah berdasarkan kesepakatan imam 4 mazhab lebih afdal dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuma afdal? Wahai Rasulullah, manakah yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa salatu fil masjid? Salat di rumah atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? Ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid. Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya rumahku dengan masjid? Fala nusalliya fi baiti ahabbu ilayya nusalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid kecuali salat wajib. Hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Bukhari dan Ahmad, dan lafaz Imam Ahmad, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat bagi seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi ini yang perlu diingat ya, agar kita ngerti bahwa salat sunnah paling afdal kita lakukan itu adalah di rumah. Tetapi kalau kita menghadapi sebuah kendala yang apabila kita salat di rumah, maka kita akan tertinggal takbiratul ihram, lalu tertinggal dapat shaf pertama, lalu akan tergesa-gesa ke masjid, maka pilihlah qobliyah di masjid. Nanti tinggal ba'diyahnya di rumah. Nah, ibu-ibu yang salat di rumah, lalu pingin berjamaah dengan suami, apalagi pengantin baru, gitu, maka suami bisa salat ba'diyah di rumah. Ba'diyahnya apa? Zuhur. Lalu maghrib isya. Maka yang dilakukan apa? Istri bisa berjamaah kepada suami. Suami takbiratul ihram misalnya di maghrib. Lalu karena ini malam itu adalah salatnya jahriyah, maka suami baca bacaannya. Nanti di rakaat kedua tasyahud lalu salam, ya, maka istri tinggal tambah kekurangannya. Bingung apa bingung? Bengong aja ini. Serius nih. Ngerti apa enggak nih? Ya enggak. Lagi mencerna. Oke, dipelan-pelanin deh, mak-mak gitu. Di kepala udah masak yang banyak gitu. Jadi di antara salah satu sunnah yang bisa dilakukan adalah orang yang salat wajib boleh berjamaah kepada orang yang salat sunnah. Ini ingat ya? Ini kaidahnya. Itu. Ini adalah kisah hadis Mu'adz bin Jabal yang diangkat jadi imam oleh Rasulullah SAW, tapi beliau minta tetap bisa berjamaah dengan Nabi. Kemudian dia berjamaah Isya dengan Nabi, kemudian pulang imamin kaumnya. Dia salat sunnah, kaumnya salat wajib. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa orang salat sunnah boleh menjadi imam bagi orang salat wajib. Sama juga nanti jamaah nih di masjid, ya. Kalau lagi ba'diyah di masjid, ba'diyah zuhur, lalu isya atau maghrib. Nah, apabila ada teman yang nepok pundak, ya, maka dia berubah jadi imam. Nah, kalau salatnya maghrib dan isya, ba'diyah maghrib dan isya, lalu ada yang nepok pundak berimam, maka dia langsung jaharkan bacaannya. Jangan dikasih isyarat nanti gini gitu. Dikasih isyarat pakai tangan. Karena ini kisah juga jamaah yang cerita gitu. Waktu itu ada pernah ngupas di Rawamangun. Setelah beliau belajar kan, akhirnya apa? Datanglah ke masjid. Iqamah, salat sudah selesai.
ada yang sholat sunnah, lalu ditepok pundaknya. Gitu. Ketika ditepok pundaknya, orangnya bingung, ngasih isyarat gini, Pak. Tangannya itu digini ke kiri. Gitu. Diam aja di tempatnya gitu. Ya. Lalu apa? Karena dia diam, orangnya yang sholat ini balik. Maaf, saya lagi sholat sunnah. Itu. Ya ngomong jadinya gitu. Ya. Dari tadi kayak ngomong gitu. Enggak, itu dia yang keliru nih gitu. Nah ini makanya kita kalau nanti sholat sunnah, lalu ada yang nepok, lanjutin. Jangan bubar gitu. Nah makanya suami apabila pulang ke rumah, di maghrib maupun isya atau zuhur, maka istri boleh berjamaah. Nanti suami di rakaat kedua salam. Kalau dia itu maghrib dengan isya, berarti suara dijaharkan. Di rakaat kedua salam, maka istri lanjutin kekurangannya. Maka suami itu nggak boleh gara-gara pingin ngimamin istrinya, lalu dia sholat di rumah. Ini yang keliru. Ini namanya lelaki solehah. Itu nggak boleh ya. Jadi tetap lakukan itu. Istri jangan maksain suami pingin di rumah. Anjurkan suami tetap di masjid. Karena bagaimanapun laki-laki itu tetap pahala lebih besar itu di masjid. Nah ini untuk qabliyahnya ya. Jadi pada intinya perlu diingat baik-baik, orang yang salat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang salat wajib. Ya. Ini untuk di salat-salat di salat yang ada ba'diyahnya. Nah, kita kembali ke qabliyah subuh ya. Nah, di qabliyah subuh ini di antaranya apabila kita terluputkan salat qabliyah subuh lalu kita datang ke masjid, udah adzan berkumandang, maka sunnah yang boleh kita lakukan adalah kita boleh mengganti atau mengqadha salat itu setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh, bukan setelah qomat. Kalau udah iqamah. Oh, udah azan apa iqamah? Jadi apabila iqamah sudah berkumandang, lalu kita datang ke masjid, berarti tidak dapat qabliyah. Maka langsung salat wajib. Ya, langsung salat wajib. Nah, karena belum qabliyah, maka kita bisa ganti qabliyah subuh yang terluputkan tadi di dua waktu. Yang pertama itu langsung selesai salat subuh. Ini riwayat dari seorang sahabat yang bernama Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu, dari Qais bin Qahd radhiyallahu anhu, annahu shalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam subha. Jadi dia itu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh. Walam yakur raka'atil fajri, dan belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'ahu. Manakala dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, maka dia pun ikut salam. Tsumma qama, selesai salam langsung berdiri. Ya. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, bangkit berdiri. Ngapain ini? Faraka'a raka'atil fajri. Kemudian salat 2 rakaat qabliyah subuh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi, dan Rasulullah sallallahu melihatnya, falam yunkir dzalika alaihi, dan beliau itu tidak mengingkarinya. Dalam riwayat lain itu beliau ditanya, apakah salat subuh itu 4 rakaat? Maka dia menjawab, tadi aku belum salat qabliyah subuh dan inilah salatnya. Maka Nabi pun
melakukan ikrar, takrir, menyetujui perbuatan tersebut. Tetapi yang paling afdal untuk waktu kita salat mengqadanya yaitu setelah matahari terbit. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disahkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'dama tatlu syamsu." Barang siapa yang belum salat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaklah ia melakukannya setelah matahari terbit. Sama juga nanti kepada para jamaah. Nanti di bab salat witir kita akan singgungkan juga. Bagi jamaah yang terbiasa witir, lalu terluputkan witirnya, maka salat witir itu boleh diganti di siang harinya. Sama dengan waktu ini. Karena witir itu salat hanya bisa dilakukan di malam hari, dan sementara ini siang hari, maka kalau biasa witirnya 1 jadi 2. Kalau 3 jadi 4. Itu. Jangan bingung nanti, ya. Ingat, witir itu yang ganjil hanya boleh dilakukan di malam hari. Lalu pertanyaannya juga yang perlu diingat, ya, di antara pemahaman yang sering berbeda di masyarakat kita, apakah qobliyah subuh itu sama dengan 2 rakaat fajar? Ya, perlu diingat baik-baik bahwa 2 rakaat ini sama, tidak berbeda. Ada yang sampai pernah banyak jamaah yang nanya, diberitahu katanya sama ustazahnya, 2 rakaat itu sebelum azan subuh. Ya Allah, kalau sebelum azan subuh masih ngapain? Masih bisa witir. Nah, kalau kita perhatikan di lapas-lapas hadisnya, itu penyebutannya 2. Qabla subhi wa raka'atil fajri gitu. Jadi sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Nah, dikatakan rakaat fajar karena kita melakukannya itu setelah fajar shadiq terbit. Makanya Imam Nawawi menjelaskan waktunya. Beliau mengatakan anna sunnatas subhi la yadkhulu waqtaha illa bitulu'il fajri. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Wastihbab taqdimiha fi awal tulu'il fajri wa takhfifiha, dan dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan diperingan. Wa madhabu Malik wa Syafi'i wal jumhur, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Jadi intinya jemaah sekalian, bahwa qobliyah subuh ini dilakukan setelah azan subuh, sebelum salat subuhnya. Ini agar nanti tidak bingung. Kok ini hadisnya bilangnya qobliyah fajar, yang lainnya itu bilang qobliyah subuh. Jadi ini adalah salat yang sama yang bisa kita lakukan, yaitu terkait dengan qobliyah subuh, maka sekali lagi dilakukan setelah azan subuh, sebelum salat wajibnya. Itu agar nanti jamaah tidak bingung, ya, ketika kita mendapatkan riwayat-riwayat hadis terkait dengan perbedaan lapas. Ya, yang satu mengatakan qobliyah subuh, qabla salati subahi, atau yang lain mengatakan raka'atayil fajri, atau 2 rakaat sebelum fajarnya. Nah, ini dari sini jamaah sekalian kita belajar apa? Bahwa terkait dengan sunnah-sunnah di dalam salat ini atau tata caranya bukan menurut kita, ya. Maka perhatikanlah riwayat-riwayat hadisnya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita.
Nah, bagi kita yang apakah Ustaz boleh kita membaca selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Boleh. Ya. Yang disebutkan untuk salat sunnah rawatib, untuk dari sisi bacaannya hanya qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Yang selainnya tidak dijelaskan secara khusus bacaannya. Sama nanti di bab salat duha juga akan kita singgungkan bahwa tidak ada bacaan khusus di salat duhanya. Dan ana ingetin sekali lagi juga kepada para jamaah, salat apa saja yang kita lakukan ketika masuk masjid sudah terwakilkan tahiyatul masjid. Jadi karena ini adalah qabliyah subuh, apabila kita masuk ke masjid lalu belum qabliyah subuh, belum tahiyatul masjid, berikutnya belum sunnah wudu, maka di antara kaidah salat sunnah, apabila secara hukum dan tata caranya sama. Jadi pertama hukumnya, berikutnya tata caranya sama, maka niat melakukannya boleh digabungkan. Ya nih kan ya. Perhatikan, apabila hukumnya sama, tata caranya sama, maka niatnya itu boleh digabungkan. Tetapi melakukan satu persatu itu yang lebih afdal. Contoh, masuk subuh. Tadi belum ya? Qabliyah subuh belum. Lalu tahiyatul masjid belum. Lalu salat sunnah wudu belum. Apabila dia masuk masjid, lalu niatnya tahiyatul masjid, lalu tahu-tahu azan berkumandang, maka catat, dia itu belum qabliyah subuh. Oh. Nah, walaupun dia salat 2 rakaat. Ya. Tetapi apabila dia masuk masjid, lalu langsung qabliyah subuh, maka dia bisa gabungkan niatnya, maka terwakilkan tahiyatul masjid dengan salat qabliyah subuh dan sunnah wudu, terwakilkan. Oh. Gitu. Nyambung apa bingung nih? Yang belum nyambung angkat kaki. Ya, jadi itu ya. Jadi makanya di sini perlu untuk lebih cerdas. Kalau memang waktunya panjang, misalnya maaf nih, kan banyak sekarang masjid azan itu sekitar 15-10 menit. Jadi kalau kita qabliyah tahiyatul masjid dapat, lalu qabliyah subuh dapat, maka silahkan dilakukan. Tetapi kalau udah mepet waktunya, yang kalau kita perkirakan akan sholat tahiyatul masjid, akan tertinggalkan qabliyah, maka lebih baik ambil qabliyah, maka tahiyatul masjid terwakilkan. Tapi kalau dia ambil tahiyatul masjid, qabliyah tidak terwakilkan. Makanya ketika kita masuk masjid, salat apapun yang kita lakukan udah mewakili tahiyatul masjid. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Makanya orang yang masbuk tidak boleh tahiyatul masjid. Udah masbuk, tahiyatul masjid lagi. Maka yang terjadi dia tidak dapat jamaah, nggak dapat gitu loh. Nah ini agar kita nggak bingung di pola ini, ya. Udah siang, ya kan? Udah sekarang kita tanya jawab aja deh, gitu. Iya, gitu. Mungkin ada sebelum-sebelumnya yang belum jelas. Ya. Karena nanti pembahasan berikutnya kita akan singgung di salat sunnah rawatib gairu muakkad. Ini akan kita singgung. Yaitu qabliyah
maghrib, qabliyah asar, dan juga qabliyah isya. Ya. Yang rawatib gairu muakkad. Ya, apa Ustaz? Apakah termasuk mustajab doa? Mustajab doa seorang wanita yang dari rumahnya dengar suara azan lalu berdoa, diam antara azan dan iqamah. Iya, Bu. Jadi antara azan dan iqamah. Sekali lagi. Woi. Antara azan dan iqamah, doa makbul ini tidak mengharuskan di masjid. Ya. Jadi Ibu makanya usahakan sebelum sholat sudah siap. Jadi duduk nanti dengar azan. Ibu kalau masih sempat sholat qobliyah dulu, lalu berdoa. Atau kita berdoa ini boleh sebelum qobliyah, boleh setelahnya. Tapi lebih afdal setelah qobliyah karena kita melakukan kebaikan dulu. Lalu berikutnya, apakah tetap utama sholat wanita di hotel atau di pemondokan di saat menunaikan haji daripada sholat di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi? Iya, tetap lebih afdal. Tapi kalau dia mau ke masjid, silahkan. Ya. Ustadz sayang gitu. Disinilah beragama tidak pakai perasaan. Ya. Makanya kalau ibu-ibu sekali lagi pelajarin, penduduk Mekah dengan Madinah, wanitanya itu tidak sholat di masjid. Yang sholat itu rata-rata mendatang. Ini pertanyaan berikutnya, apakah seorang istri apabila berjamaah sholat sunnah ya, dan wajib terkadang bersama suami berjamaah. Apa maksudnya? Istri tidak mencium tangan setelah sholat suami. Enggak harus cium tangan, Bu. Cium suami aja langsung gitu. Kenapa tangannya dicium gitu? Gitu. Apakah ada tuntunannya dan contoh dari Nabi kepada istri? Enggak ada. Jadi kita tidak dapetin riwayat Nabi itu selesai salat salaman dengan Aisyah. Sampai-sampai kalau kita baca riwayatnya tidak didapetin satupun riwayat Nabi itu pernah memimpin zikir selesai salat. Ya. Sementara kalau kita pelajarin, kita dapetin itu sifat sholat Nabi itu banyak dalilnya. Sama juga kita nggak dapetin contoh bahwa Aisyah itu selesai sholat cium tangan Nabi. Nggak ada kita dapat riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya ini, kalau sholat kalau ini kan? Kalau sholat di rumah, ada azan di TV, dan azan banyak terdengar dari berbagai masjid, yang mana yang perlu diikuti? Nah, ya, pertama nih, tolong diingat ya. Yang Nabi perintahkan untuk dijawab itu muadzin. Makanya hadisnya bilang, idza sami'tumul muadzin. Jika kalian mendengar muadzin. Yang namanya muadzin apa? Orang. Ya, makanya kalau rekaman enggak wajib dijawab. Oh. Jadi kalau rekaman itu enggak wajib dijawab karena bukan orang. Itu, ya. Ini. Nah, lalu berikutnya, apabila kita mendapatin berbagai masjid suara azan bersahut-sahutan, yang manakah kita jawab? Kalau dijawab semua, kebingungan.
Ya kan ini baru selesai kita udah sana baru adzan gitu loh kan. Ya, gitu. Nah makanya hadis-hadis menjelaskan kepada kita, ini nggak ada isinya. Hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menjawab adzan dan kita udah jawab satu, maka terwakilkan kewajiban kita, perintahnya untuk kita menjawab adzan. Jadi jamaah silakan pilih satu aja yang dijawab. Jangan semuanya. Nanti nggak selesai-selesai jawab adzannya gitu loh. Ya, itu kalau adzannya bersamaan kan tinggal kita pilih mana yang kita jawab. Satu yang udah kita jawab udah terwakilkan adzan yang lainnya. Ya. Ini Anda bingung nih apa? Salat apa nih kalimatnya? Salat sunnah, rawatib. Apakah harus membaca surat? Ya. Semua. Intinya gini, Pak. Ingat baik-baik ya. Di salat membaca surat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau salat tidak baca surat, maka tidak mengapa. Tetapi penjelasan Anda dapetin terus-terusan tidak membaca, ini termasuk perkara yang tidak dianjurkan. Ya minimal ibu baca satu ayat. Tapi jangan nanti Yasin, Allahu Akbar. Ya, nama ini paling tidak kan kita dapetin ayat paling pendek berapa? Surat paling pendek berapa ayat? 3 ayat. Ya udah baca 3. Itu tapi boleh juga membaca satu ayatnya, ya. Nah, pada intinya ketika kita salat qobliyah ataupun salat wajib, perlu diketahui membaca surat itu hukumnya sunnah. Mau baca silahkan. Kalau kita jadi berbicara nanti selesai salat sunnah Anda singgungkan deh. Di antaranya apa? Yaitu qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat-surat yang biasa Nabi baca di dalam salat. Jadi ada surat-surat yang rutin Nabi baca di dalam salat kayak tadi ya. Untuk salat qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, isya belum baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nanti surat-surat lainnya juga ada. Jadi bacaan Nabi itu punya karakteristik ya. Oh ini tipe-tipe yang boleh baca. Contoh misalnya ketika salat isya. Sunnah membaca salat isya itu adalah surat yang satu lembar. Jadi yang langsung satu halaman. Satu apa? Satu lembar tuh. Satu halaman ya. Itu satu halaman. Itu sunnahnya kalau isya. Seperti apa yang satu halaman? Ibu coba lihat aja di Al-Quran. Seperti misalnya Al-Ghasyiyah, Al-Buruj, lalu Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Ini kan semuanya isinya satu halaman full. Nah ini sunnah-sunnah yang kita baca. Ini pertanyaannya, apakah dosa zina itu suatu hutang dan hanya bisa ditebus melalui anak keturunan? Apakah itu benar, Ustaz? Perkara ini, Anda pernah memang membaca terkait dengan hutang ini. Tetapi apakah harus ditebus dengan bahasa gampangnya gini? Kalau orang tuanya berzina, maka akan kena ke anaknya berzina. Atau anaknya nanti akan dizinai oleh kalau dia perempuan. Ini wallah alam terkait dengan kebenarannya, Bu ya. Tapi Anda memang pernah membaca seperti itu. Tapi pada intinya berhati-hatilah, Bu ya. Anda sering ingetin kepada para jamaah. Catat baik-baik, Bu ya. Ini sebagai pengingat juga. Anda ingetin baik-baik ibu-ibu. Ingetin anak-anak ibu, baik yang cowok maupun cewek. Karena kenapa? Ya namanya anak kadang-kadang masalah ini kalau dibiarkan dan tidak diingatkan, itu bisa jadi kelanjutan baginya. Karena kalau sampai Allah takdirkan apapun terjadi itu karena takdir Allah, kalau sampai anak itu lahir di luar nikah, itu paling tidak 5 konsekuensi sangat mengerikan. Dari 10 konsekuensinya.
konsekuensi paling mengerikannya, Bu. Dan ini kemarin kejadian, Bu. Ini masih ada WA-nya jamaah itu cerita. Jadi dia pas mau nikahkan anaknya, dia bilang, Ustadz, anak mau nikahin anak. Tapi dia bertanya terkait dengan anak zina gitu. Hasilnya dia hasil hubungan salah itu anak kita hasil hubungan di luar nikah. Itu apakah lalu siapa yang jadi walinya gitu? Apakah anak harus selahin walinya? Karena barangan anak cewek, Bu. Barangan anak cewek. Ya kalau dia anak cewek itu enggak ada kewajiban untuk menyerahkan walinya karena dia walinya adalah wali hakim. Secara hukum dia tidak ada kewajiban untuk diserahkan karena secara hukum dia enggak berhak. Paling tidak 5 paling mengerikan, Bu ya. Ini yang selalu. 1, haram dibinkan atau dinasabkan kepada bapak biologis. Ini yang paling ngeri. Lalu binnya ke siapa? Ibu belajar dari Nabi Isa. Isa bin sama. Gitu. Dan kalau dia namain misalnya siapa nih namanya itu Tarno gitu, Tarno bin Siti gitu ada aja. Itu binnya ke ibu. Ya berarti haram ke bapak biologis. Yang kedua, tidak boleh dimasukkan ke waris. Ini paling ini. Haram untuk dimasukkan ke waris. Kalau dia dapat hibah, silakan. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Gitu. Lalu berikutnya, gitu. Kalau dia wanita, maka tidak boleh untuk jadi walinya. Ini yang paling ngeri, Bu. Karena udah berapa kali nanganin kasus gini. Kemarin itu sampai satu jamaah itu cerita. Jadi ini tolong nih, Anda ingetin baik-baik kepada teman-teman yang punya kasus-kasus gini. Jangan nekat disembunyikan. Ya. Mending diberitahu tapi jangan disebarluaskan. Karena kemarin tuh kasus zaman itu cerita, Pak. Jadi pas nikah, ini mau akad. Tahu-tahu bapaknya ini nekat untuk pengen jadi walinya. Nekat tuh jadi walinya. Kasusnya itu bapaknya apa bapak angkatnya itu nih. Akhirnya apa? Penghulu nanya, apa benar bapak sebagai wali resminya? Tahu-tahu apa? Ragu tuh bapaknya. Lalu ditanya, akhirnya apa ngomong? Bahwa dia ini bukan walinya. Itu. Lalu walinya siapa? Bingung. Tahu itu pihak suami, Bu. Ketahuan sama bapaknya ini. Langsung rapat, Bu. Batal detik itu juga. Batal. Ya siapa yang mau juga ini yang enggak jelas ini. Anak siapa ini enggak jelas? Batal detik itu. Gitu kan? Nah, kalau sampai dia bapak bukan biologisnya ini jadi walinya, catat baik-baik. Itu hanya akan melahirkan zina baru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu ayyuma imra'atin nakhat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Ya. Siapa saja wanita menikah bukan karena walinya, nikahnya batal. Nah, kalau dia nekat menyembunyikan aib, maka ini akan jadi masalah. Berikutnya lebih besar lagi. Dan berikutnya anak bapak biologisnya itu tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu. Ini paling menyedihkan juga. Kalaupun dia kasih itu, terserah dia. Tapi dari sisi kewajiban. Dan yang paling juga merugikan apa, Bu? Ketika anak itu Allah takdirkan bayi, lalu ngangkat tangan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, maka bapak biologisnya itu tidak dapat doa itu. Ya. Dan setiap apa yang dilakukan oleh anak itu, bapak biologisnya tidak dapat pahalanya. Enggak nyambung.
Nggak nyambung. Makanya ibu-ibu yang punya anak cowok, terutama ya, yang punya anak cewek, yang cowok terutama, jangan sedih belum dapat jodoh, Bu. Suruh aja anak cowok itu aktif dulu, Bu, nyari nafkah. Karena laki-laki punya prinsip sederhana, Bu. Ajarin ke anak laki-laki, Bu. Jika kamu memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan, maka wajah termaafkan. Benar, Bu ya? Ya Allah, ingetin anak cowok ibu, Bu. Kalau dia mau menikah lagi kondisi miskin, ya Allah, bisa hinaan, celaan didapetin, Bu. Pilihannya terbatas, Bu. Iya apa enggak, Pak? Bisa jadi ketika dia ke rumah ini ditanya kerja di mana. Tahu sekarang, emak-emak, ketika ada yang datang lamar anaknya, emang nanya apa? Selalu pertanyaan pertama apa? Kerja di mana? Dibanding ditanya itu lalu gelagapan jawabnya, lalu mungkin dia dapat hinaan, bisa jadi dia stres. Mending dia mapankan diri. Kalau dia udah punya pekerjaan, bawa mobil, siapa yang gak tertarik? Nongkrongin aja tuh mobil. Karena wanita sekarang, maaf nih, Anda pelajarin, Bu, psikologi. Wanita yang cari laki-laki tampan itu hanya yang usia di bawah 30, Bu. Kalau di atas 30, nggak peduli tampan, Bu. Yang penting duitnya. Pintar itu. Itu. Karena kenapa, Bu? Makanya Anda ingetin kepada ibu-ibu, jangan bangga sering dipuji suami. Ingat, diteliti itu karakteristik laki-laki yang setia sama istrinya itu jarang puji istri. Kok gitu setia? Karena kalau dia jarang puji istri, itu berarti dia nggak punya kosakata gombal. Laki-laki yang sering puji istri berarti dulu pemain. Iya, pemain baik. Karena dia punya kosakatanya. Dan diteliti banyak, banyak. Dan diteliti, Bu, ternyata apa penelitiannya membuktikan laki-laki yang setia ke istrinya itu diteliti itu paling sulit puji istri, Bu. Pelit puji istrinya. Itu, ya, sama istri aja manyun, sama istri tetangga senyum gitu. Nah, ini harapan tuh gitu. Itu. Jangan kebalik gitu para suami. Ya. Jadi jangan suruh anak ibu itu pacaran nambah dosa aja, Bu, ya. Istri, anak ibu punya anak cewek, persiapin diri aja. Kalau dia udah dididik baik, insya Allah Allah akan datangkan suami yang baik kepadanya. Tetapi kalau dia udah pacaran macam-macam gini, aduh. Udah, kalau ibu sampai biarin anak ibu dibawa laki-laki lain, nambah dosa aja. Ya, beritahu aja tuh. Karena kenapa? Kita real, Bu, ngelihat yang pacaran belum tentu jadi jodohnya. Ya, belum tentu jadi jodohnya. Kita tidak tahu takdir kita itu. Saya aja, Bu, nggak kebayang dulu akan tinggal di Jakarta, Bu. Saya dari kampung, itu di Lombok, lalu ke pesantren. Setelah itu ke Surabaya 3 tahun, Bu. SMA di Surabaya. Lalu kakak duluan di Lipia Jakarta, akhirnya saya nyusul ke Lipia Jakarta. Sampai pas pulang, Bu, itu disediain sama orang tua istri di rumah. Karena bapak itu punya sahabat itu kaya, Bu. Sampai dijanjiin sama bapaknya, nanti kalau kamu nikah dengan dia punya anak satu. Dia, bapak itu tinggal saya satu-satunya yang belum nikah laki-laki. Udah mau dibeliin rumah, dikasih modal. Udah saya nekat aja ke Jakarta deh gitu. Kenapa, Bu? Pas saya tahu anak itu namanya anak kota, Bu, di ini. Itu bapak ada pesantren. Lalu anak itu disuruh, udah lulus kuliah disuruh ngajar di pondok. Nah, ketika dia ngajar di pondok, itu saya pulang waktu itu. Lalu apa? Ketemu sama dia.
Anak ini. Lalu saya nanya anak-anak pondok itu, saya itu disuruh nikah sama anak itu. Gimana? Jangan. Semua saya kelas bilang jangan tuh. Jangan, katanya. Kenapa gitu kan? Dan nanti saya tanya kakak-kakak, kak gimana kak? Saya nikah sama dia? Enggak. Kamu jangan sama dia. Yang setuju bapak doang. Kakak-kakak nggak ada yang setuju. Wah, ini berarti anak ini masalah nih gitu. Akhirnya apa? Saya pamit berangkat ke Jakarta, Pak. Saya mau menikah di Jakarta. Itu bilang ke ibu, ya udah nak, kamu berangkat aja. Pilih sesuai pilihanmu. Ya udah saya nikah tuh di Jakarta. Itu kalau nikah di Lombok dulu mungkin nggak ketemu lagi. Nggak ada lama. Iya gitu. Nah ini perjalanan karena kita nggak ini. Perjalanan hidup kita nggak tahu. Bisa jadi nanti anak ibu akan pindah ke sini, lalu dapat jodoh di sini, mungkin dia akan kuliah di tempat lain, lalu tahu-tahu kecantol dengan jodohnya di sana. Ya siapa tahu nanti dia kuliah di Arab, kecantol sama keturunan Arab gitu loh kan. Kan kita nggak tahu takdirnya gitu loh kan. Kita nggak tahu takdir kita. Makanya ajarin anak ibu di usia segini jangan sibuk untuk pacaran lainnya. Hanya nambah dosa. Mending persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya gara-gara pacaran nanti lalu mau kuliah nggak sempat kuliah. Gara-gara sibuk mikirin pacarnya. Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu pret. Udah capek begitu kan. Itu drama cinta itu nggak habis-habis Bu. Mending persiapkan anak ibu, pokoknya bilang ke dia, kasih dia persyaratan, pokoknya kamu usia sekian, udah punya pekerjaan silahkan ngelamar. Itu dibantu Bu. Itu daripada nanti milih-milih sendiri nggak jelas gitu, mending ibu bantu dia. Kan enak ibu kalau sama-sama satu taklim. Bisa CS-an sama mantu. Iya apa enggak? Ibu bisa bareng berangkat taklim. Yang repot itu nih kalau beda, Bu. Ibu. Kalau beda, ibu musuhan itu bisa lama sama besan, Bu. Ya Allah, sekarang ibu dari pernikahan aja nih nanti kita beda, Bu. Mungkin ibu ketemu yang doyan joget-jogetan. Lalu ibu enggak. Ini udah mulai perdebatan nih dari sini, Bu. Kita belum tentu mau. Sekarang dia ngadain. Anak ibu cewek. Dia misalnya anaknya cewek, anak ibu cowok. Kan yang ngadain cewek. Lalu di sono nanti joget-jogetan. Emang ibu mau hadir? Yang repot nanti dia tahlilan. Emang ibu mau hadir? Ini aja kita udah gap nih, Bu. Itu nanti ketika anak lahir, dia macam-macamin ari-arinya. Ibu repot lagi tuh. Itu seterusnya tuh. Dan selalu kita akan bertahan. Ini mengatakan benar, ini mengatakan benar. Nggak ketemu-temu, Bu. Gitu. Udah penting, makanya saya anjurin ibu nih, catat baik-baik Bu. Itu saling tanyain anaknya tuh Bu. Ibu mending besanan bareng tuh Bu. Ibu aja tuh saling besanan tuh dengan ini. Siapa yang punya cowok besanan? Daripada nyari jauh-jauh Bu. Itu penting tuh tanyain tuh siapa anaknya cowok, siapa yang cewek gitu, tinggal besanan. Kan bareng ke taklim enak, bareng sama gitu kan. Subhanallah gitu. Nanti kumpul di sorga juga bareng gitu kan enak gitu kan. Dibanding jauh-jauh nyarinya. Coba aja yang punya anak cowok sama cewek itu udah. Itu besanan aja gitu. Iya tuh. Iya. Gitu. Nah itu. Nah ini Bu bisa lakuin ya. Itu. Ibu-ibu siap-siapin anak. Saya punya anak 2 cowok Bu. Sama ini. Udah ibu siapin aja anaknya gitu. Nanti kita ketemu Bu gitu kan. Yang penting gitu Bu gitu kan. Mending sama jamaah besanannya gitu kan. Lebih penting. Ya, sekali lagi ya ini yang pada depan. Pertanyaan berikutnya Ustaz gitu. Saya salat sambil duduk. Kalau setelah takbir langsung duduk, ruku, suka luka apa? Boleh enggak baca Al-Fatihahnya, bacaan surat pendek sambil berdiri? Intinya gini, Bu, kalau ibu salatnya dengan duduk. Satu nasihat Anda ingetin, lakukan dulu mana rukun yang bisa dilakukan. Kalau ibu bisa berdiri takbiratul ihram, berdirilah di takbiratul ihram. Kalau bisa berdirinya ruku, berdiri ruku. Ya. Nanti yang nggak bisa, lakukan semampunya. Jadi kalau mampu berdiri, lalu takbirnya ruku, takbirnya itu duduk, nggak boleh. Oh, ya. Maka lakukan semampunya. Mana yang nggak mampu dilakukan, lakukan semampunya. Jadi kalau di bab salat, karena kita kan nggak kupas bab salat nih secara khusus,
Itu salat dengan duduk maupun berdiri. Nah, kuncinya kalau salat dengan duduk, maka ibu lakukan dulu yang mampu dilakukan. Kalau bisa berdiri takbiratul ihram, berdirilah takbiratul ihram. Kalau ternyata pas berdiri itu enggak kuat, maka baru duduk. Dan baru ruku dengan duduk. Tapi nanti kalau mampu ruku dengan berdiri, maka rukulah. Kalau memang enggak mampu, udah tinggal lakukan semampunya. Itu namanya sudah uzur. Ya. Gimana? Kalau sholat sunnah, boleh sholat dengan duduk. Tapi dapat setengah pahala orang yang berdiri. Tetapi kalau kita melakukan duduk karena uzur, maka pahalanya sempurna. Ya, jadi ibu bisa kalau misalnya lagi malas salat sunnah dengan berdiri, terutama salat malam ya. Kalau salat malam nanti di salat malam kita akan singgung lebih panjang untuk pola salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya kalau salat sunnah, kalau kita mampu salat dengan berdiri lalu memilih salat dengan duduk, maka dapat setengah pahala berdiri. Tetapi kalau kita melakukannya itu karena uzur, maka secara pahala tetap dicatat sempurna. Udah siang, kita pulang ya. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.